Baik, cukup jelaskah Ibu Eni Safitri? Jelas, Bunda. Yes. Baik, untuk yang lain? Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam, Ibu Eni Rohayatun. Tapi dari Pokja Purbalingga kan ada tiga peserta. Nah, berarti kalau pas uji asesmennya jamnya berbeda, berarti kalau harinya itu sama. Baik, saya infokan terlebih dahulu, Ibu. Pelaksanaan asesmen ini adalah pribadi, sehingga Bapak Ibu yang sudah mendaftar, meskipun pokjarnya sama, nanti akan diberikan jadwal sesuai verifikasi data yang sudah dilakukan. Nah, ini perlu disampaikan ke teman-teman Ibu yang satu pokjar, apabila sudah melakukan pembayaran, tapi belum memilih skema yang akan diujikan, maka verifikasi data tidak dapat dilakukan. Kemudian apabila dalam proses pendaftaran tidak melakukan atau tidak mengunggah persyaratan minimal adalah KTM atau KTP dan transkrip, maka juga verifikasi data tidak akan berjalan atau tidak terjadwal, karena kami harus mengkonfirmasi ulang. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah terjadwal pada hari ini, maka verifikasi datanya sudah memiliki kelengkapan. Baik itu pembayaran sudah tervalidasi, maupun berkas yang sudah ada. Nah, perlu kami ingatkan apabila Bapak Ibu, terutama yang sudah memiliki pengalaman, bisa dilampirkan untuk menjadi portofolio. Fungsinya untuk apa portofolio itu? Nanti untuk verifikasi data Ibu supaya kami bisa yakin bahwa ada bagian-bagian yang kami tidak perlu mengujinya karena sudah ditunjukkan atau dibuktikan dari sertifikat yang Bapak Ibu sudah punya. Begitu. Nah, untuk pelaksanaannya, tadi seperti misal Bu Eni, dalam satu rombongan dari Purbalingga ada 3-10 orang. Dan kebetulan tidak dalam satu asesor yang sama, misalnya dengan asesor yang lain terjadwal pra-asesmennya berbeda, Ibu bisa berkoordinasi dengan ketua pokjar atau rombongan, Ibu mau melakukan asesmen tanggal berapa? Apakah mau barengan dengan rombongan? Ibu, saya bisa rombongan saya di tanggal 8 Agustus. Baik, kami akan jadwalkan untuk tatap muka di tanggal 8 Agustus. Jadi Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan kok saya harus berangkat sendirian. Gitu. Itu fleksibilitas kami karena kondisi pandemi seperti ini, jadi kami himbau seminimal mungkin untuk mengurangi tatap muka. Jadi jika Bapak Ibu memiliki portofolio yang bisa mendukung, jadi di awal sebelum kita memilih, Ibu semua kan sudah mendaftar. Ketika mendaftar, Ibu akan memilih skema. Apa skema yang akan Ibu pilih? Misalkan Ibu sudah memilih instruktur senior, Ibu lihat di dalamnya ada kriteria untuk ujian dalam bentuk KUK. Di dalamnya ada mulai dari proses, nanti saya jelaskan ketika person masing-masing, apakah di dalamnya mulai dari penggunaan K3 sampai penggunaan media. Nah, itu bisa saja Ibu tidak lakukan uji, tapi dengan melampirkan portofolio. Contohnya Ibu guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik, itu bisa dilampirkan bahwa memang Ibu sudah melakukan pembelajaran. Nah, itu bisa juga untuk menggantikan beberapa unit kompetensi yang untuk diujikan, begitu. Baik, Bapak Ibu semua, dari sini apakah masih ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Cukup jelas?
Baik, saya ingin bertanya apakah salah Berarti satu pokja nanti Bunda, maaf. iya, Bu Eni Berarti silakan. nanti yang Halo Ibu? berarti nanti untuk yang uji dari kita, kesepakatan kita begitu ya Bunda? Baik, betul Ibu. Jadi kedatangan Ibu ke kampus, keharusan ikut ke kampus, itu Ibu silahkan koordinasikan dengan teman-teman, atau mungkin Ibu ingin, oh saya bisa berangkat sendiri, saya siap tanggal sekian, silahkan. Kami akan menjadwalkan, begitu asesor bisa dan Ibu asesi bisa. Jadi kami tidak Ada memaksakan. batas, Bagaimana Ibu? itu ada batasan waktunya sampai ada batas waktunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu Bunda? Untuk ujinya itu, uji kompetensinya itu. Mungkin ada batasannya sampai tanggal berapa seperti itu. Oh baik. Uji kompetensinya maksimal dilaksanakan bulan Agustus. Jadi 1 bulan sebelum Bapak Ibu semua melakukan wisuda. Karena nanti ada banyak proses. Jadi diusahakan ketika nanti PPKM sudah selesai, pembatasan sudah selesai, Ibu menjadwalkan saya melakukan uji terlebih dahulu. Itu bisa. Karena dikhawatirkan nanti ketika Ibu semua melakukan uji, ternyata ada salah satu poin yang dinyatakan Ibu tidak kompeten, maka Ibu dinyatakan tidak lulus. Begitu. Jadi masih ada rentang Terima waktu kasih untuk Bunda. memperbaiki. Iya, baik Ibu. Baik, ada Berarti lagi Ibu? nanti kan ini maaf Bunda, asesornya kan berbeda-beda. Sedang satu pokja misalkan ada 20, terus 3 asesornya Bunda. Seperti itu nanti kan bisa dijadwalkan, tapi tetap kalau pas ujian itu 10 ini satu kelompok ya Bunda? Oh tidak. Yang kelompok Jadi yang hari pra-asesmen ini, ini. Ujiannya, iya sesuai oh, kelompok pra-asesmennya. oh, iya. Berarti pas uji kompetensi di kampus 10 mahasiswa ini ya Bunda? Betul Ibu. Jadi Ibu ikut kelompoknya kelompok 10 mahasiswa ini, hanya saja waktunya belum tentu 10 orang ini bisa bersamaan. Jadi kembali pada slot jadwal, bisa saja karena Ibu semua ada di gelombang 1, nanti bisa saja gelombang 2 itu ada nanti siang, itu bisa saja minta tanggal yang sama dengan gelombang 1. Nah, Ibu akan bertemu, tapi dengan asesor yang sama dengan waktu Ibu pra-assessment, begitu. Ya Bunda, terima kasih. Baik. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi Ibu? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mau Dian, tanya, silahkan Ibu. mau tanya Bu, untuk ini kan akses langsung atau ada asesmen awal gitu pakai Zoom atau lewat media? Tidak ada Ibu, jadi kita hanya memastikan bahwa kita hari ini pra-assessment, setelah pra-assessment kita sepakati nanti tanggal berapa Ibu akan melakukan assessment atau tatap muka secara langsung. Setelah itu nanti akan diputuskan Ibu lulus atau tidak, hanya itu. Oh gitu. Terus kemudian yang kira-kira yang dibawa pada saat nanti asesmen apa saja Ibu ya? Sertifikat? Semua yang Ibu lampirkan itu yang dibawa.
Yang dilampirkan di Jadi ketika Ibu mendaftar, itu ada banyak form, ada banyak lampiran. Seperti yang saya katakan tadi, apabila Ibu memiliki sertifikat pendukung yang mendukung semua aktivitas Ibu, Ibu bisa lampirkan. Namun apabila Ibu merasa kerepotan karena mengupload portofolionya, Ibu bisa bawa itu ketika Ibu melakukan asesmen. Namun akan lebih memperingan apabila Ibu sudah menguploadnya. Karena kami sudah ibaratnya sudah melakukan asesmen awal. Sehingga durasi waktu Ibu melakukan tatap muka akan lebih pendek. ya, terima kasih Bu. Nanti untuk jadwalnya lewat WA atau lewat ini Zoom? Baik, Ibu Dwi Afrianti, nanti saya minta Anda untuk share screen form mulai pendaftaran Ibu ya. Sebelumnya saya akan perlihatkan form Ibu yang masuk ke tempat saya. Form yang ada di tempat saya. Jadi Ibu akan tahu beberapa syarat yang kenapa di tempat saya tidak ada, begitu. Saya izin share screen dulu tentang dashboard saya, dashboard asesor saya. Baik, sudah terlihat Ibu? Ini adalah dashboard saya. Ini jadwal kita untuk pra-asesmen hari ini. Tadinya saya jadwalkan jam 7, cuma karena saya tahu kondisi Ibu semua dan keluarga Ibu baru ada di rumah, saya merasa akan lebih baik jika saya mundurkan waktunya. Dari sini saya akan melihat jumlah peserta yang ada di tempat saya. Di tempat saya ada 10. Nanti Bu Dwi Afrianti akan memperlihatkan dashboard-nya Bu Dwi, dan nanti mohon diperhatikan supaya tidak ada kesalahan atau nanti tidak ada kekeliruan ketika nanti Ibu mengupload file ataupun Ibu melakukan asesmen. Karena kami melakukan asesmen berdasarkan apa yang Ibu pilih dan apa yang Ibu upload di sana. Ini saya misalkan di Bu Dwi Afrianti supaya nanti lebih sinkron. Saya akan melihat di sini untuk APL 01 itu adalah data pribadi. Data pribadi Ibu harus betul-betul memperhatikan bahwa data yang Ibu tampilkan adalah data yang betul-betul ada di KTP Ibu, karena nanti akan tercatat seperti ini. Termasuk nomor HP yang bisa dikontak. Jadi kalau Ibu ganti nomor, kalau bisa dashboard-nya juga harus diganti nomor, karena itu tempat kami untuk mengkonfirmasi. Begitu. Kemudian, sebentar. Kemudian kita lihat di APL 02, nanti Ibu cek lagi di sana. Di Bu Dwi Afrianti untuk APL 02-nya, di sini semua dinyatakan Ibu belum kompeten. Nah, saya harap Ibu semua ketika menginputkan data, jadi Ibu inputkan itu adalah data Ibu menyatakan bahwa diri Ibu kompeten. Kalau Ibu menyatakan Ibu belum kompeten semua, kami tidak bisa melakukan asesmen. Jadi Ibu harus mengklik semuanya dalam bentuk kompeten. Kalau seperti ini, maka kami tidak bisa melanjutkan asesmen. Begitu. Ini semua bentuknya dalam bentuk tidak kompeten. Begitu. Kemudian dipastikan lagi Ibu, syaratnya di kami, instruktur senior adalah KTM atau KTP dan transkrip nilai.
Mohon untuk nanti ketika mengupload pun juga sama, tempat KTM itu ya diisi KTM, jangan sertifikat workshop. Kemudian kalau transkrip nilai juga namanya transkrip nilai. Baik, itu dari dashboard saya. Mungkin Bu Dwi Afrianti bisa disimulasikan dari pertama Ibu mendaftar itu, kita lihat bersama seperti apa, kemudian bagaimana kenapa Ibu Afrianti bisa tidak kompeten semua. Jadi apa yang Ibu klik di sana? Begitu. Silakan Bu Dwi Afrianti. Terima kasih Bunda. Jadi ini saya masuk ke laman LSP dulu ya Bunda ya. Ibu masuk ke laman LSP, kemudian Ibu sharekan dashboardnya Ibu. Sudah saya jadikan co-host. Belum bisa itu Ibu, masih disable. Disable participant screen sharing. Coba Ibu, apakah sudah bisa? Oke. Ya. Baik Ibu. Ya. Kemudian Saya masuk ke profil ya Ibu. profilnya terlebih dahulu Ibu cek. Nah, unggah dokumennya Ibu. Apakah ini bisa dikebawahkan? Sudah mentok? Oke. Ini Ibu persyaratan dokumen. Ya. Nah, untuk persyaratan dokumen, pastikan coba Ibu arahkan kursornya ke jenis dokumen di sana. Ke panah jenis dokumen, naik sedikit. Iya. Nah, itu sudah ada nama-namanya Ibu. Jadi nanti mohon kalau misalkan melampirkan KTP, yang dilampirkan KTP karena beberapa ada yang melampirkan KTP itu diisi sertifikat workshop. Nah, apabila Ibu nanti tidak ada dokumennya KTP atau transkrip, maka kami tidak akan melakukan asesmen untuk berikutnya. Mungkin kali ini kami bisa memaklumi. Ini Jadi masih nanti bisa diperbaiki ya Bunda? ya, nanti tolong diperbaiki semua. Kemudian Ibu, kita kembali lagi, Ibu lihat skema pilihannya Ibu. Di asesmen Anda atau lihat skema sertifikasi Bu? Di skema sertifikasinya Ibu, coba. Nah, ada saya ambil instruktur senior. Ya, detail. Kemudian, nah, Ibu agak ke atas lagi sebentar. Ini ada data jenis persyaratannya. Coba Ibu cek lagi. Klik lagi, Bu. Oke, ini persyaratan harus 2 ini. Itu yang dilampirkan. Berikutnya, yang bawah, bagian bawah itu adalah dokumen pendukung atau dokumen portofolio Ibu. Jadi Ibu bisa tambahkan di sini, di bagian bawah. Oh. Ya, itu untuk file pendukung. Jadi, prasyaratnya itu wajib untuk diupload, kemudian sisanya silakan Ibu tambahkan dokumen di situ. Nama dokumennya apa, kemudian Ibu lampirkan dokumennya. Usahakan ya Ibu untuk melampirkan dokumen apapun, tidak hanya di LSP. Dokumen itu ketika dia harus tegak atau landscape atau potret, maka dokumen itu harus potret. Jangan ditidurkan, nanti yang baca ikut miring, begitu ya Bu. Nah, itu sebagai salah satu syarat juga di beberapa tempat, misalkan Ibu melakukan uji atau melakukan pendaftaran di mana, kenapa saya tidak lolos, syarat saya lengkap. Nah, dokumen yang Ibu lampirkan tidak terbaca karena bentuknya tidur atau landscape. Begitu. Oke, Ibu Dwi tolong ke bawah. Nah, nanti begitu data semua terinput, nah di sini sudah ada data apa saja yang ada di sini. Ibu ke bawah lagi. Hanya mengupload 5
data ini, Bu? Ya, 5 data. Di tempat kami nanti juga akan ada berapa data yang sudah Ibu upload. Nah, itu ada. Ibu bisa ke bawah. Oke, ini adalah semua unit kompetensi. Ibu harus mengklik pilih semua. Ada satu saja yang Ibu tidak pilih, Ibu tidak bisa melakukan uji atau tidak bisa melanjutkan untuk diuji. Nah, bagaimana Ibu tahu apa yang harus saya pelajari? Ibu baca di sini. Misalkan berhenti sebentar, Ibu. Oke. Nah, misalkan saya ambil contoh di nomor 15, menilai kinerja SDM pelatih. Apa yang harus dipunyai? Ibu harus punya kompetensi memilih metode, Ibu harus bisa menilai capaian kinerja, Ibu harus bisa melaporkan laporan kinerja. Oke. Bu Dwi Afrianti, coba dilanjutkan di proses pendaftaran. Ini proses pendaftaran. Bu, maaf, izin bertanya dulu. Ya. Ini kemarin kan memang waktu memilih skema instruktur senior itu dan melihat elemen-elemen unit kompetensinya ini agak bingung, Ibu. Ini kan kami ini kan dari guru PAUD. Terus di sini kok instruktur senior itu kebanyakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini agak-agak bingungnya nanti sesuai dengan kompetensi kami atau tidak, seperti itu. Jadi begini Ibu, yang namanya sertifikasi kompetensi itu tidak melihat keprodian. Jadi misalkan ini mahasiswa dari galangan kapal, ketika dia ingin menjadi seorang pelatih, maka dia akan memilih instruktur senior. Nah, sehingga kompetensi itu bisa saja Ibu, karena Ibu punya kemampuan, saya bisa fotografi, saya pinter editing, saya bisa menggunakan komputer, Ibu boleh mengambil skema video editor. Dengan melihat kompetensi yang ada di sini, kira-kira dengan kompetensi ini, saya mampu tidak ya? Saya lulus tidak ya? Nah, itu. Jadi, fungsinya kompetensi atau uji kompetensi itu adalah mengukur diri kita, tapi dia dalam bentuk legal, maka akan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat kompetensi. Nah, di sini instruktur senior itu fungsinya adalah ketika seseorang dinyatakan kompeten dari instruktur senior, maka Ibu punya kompetensi untuk melatih dimanapun. Atau kalau dalam bentuk LPMP itu sebagai widya iswara atau pelatih atau instruktur. Nah, begitu. Mungkin itu. Sebentar Ibu, saya izin. Halo, Ibu. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Baik, cukup. Jadi kembali lagi bahwa instruktur senior itu tidak hanya punya PAUD, tapi semua yang ingin memiliki kompetensi pelatih, maka diharuskan atau diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sebagai instruktur senior. Gitu. Jadi beruntungnya apa ketika nanti misalnya Ibu ada diklat, terus butuh narasumber, Ibu bisa mencantumkan ini sebagai saya punya kompetensi untuk menjadi pelatih diklat. Nah, itu bisa sebagai tambahan nilai kalau Ibu melakukan kegiatan di luar. Bisa sampelnya begini juga. Seperti saya, ketika saya menjadi asesor di sini, saya mendaftar asesor di tempat lain pun
karena saya sudah punya sertifikat sebagai asesor, maka saya juga akan diterima karena saya punya kompetensi untuk menjadi seorang asesor. Seperti itu, Ibu. Baik, bisa kita lanjutkan, Bu Dwi Afrianti, di proses Bisa, Ibu. pendaftaran. Coba kita cek di proses pendaftaran. Oke. Sudah terdaftar pada skema ini. Oke saja dulu, Bu. Oke, Ibu lihat di asesmen Anda. Sebentar. Pak Dega? Pak Dega bisa dengar saya? Ya, Bu. Pak Dega, ini mahasiswa untuk kembali supaya mereka bisa menginput APL 02-nya di ini ya, APL 02-nya diinput. Itu sudah benar, tinggal klik lihat jadwal. Oke, Ibu bisa lihat jadwal. Kemudian ini Mandiri. input APL 02-nya. Ya, silakan diklik input, Ibu. Oke, dari sini silakan. Nah, ini adalah pertanyaan awal. Menguji awal apakah saya punya kompetensi ini. Nah, tapi kami sarankan Ibu untuk mengklik semua dalam bentuk kompeten. Kalau Ibu lakukan tidak kompeten, maka kami tidak bisa membantu Ibu untuk melakukan asesmen lanjutan. Apabila Ibu merasa, misalkan begini, di kriteria KUK 1, Ibu merasa Ibu kompeten dan Ibu punya sertifikat pendukung. Misalkan saya pernah mengikuti kegiatan yang arahnya adalah mengenal tempat kerja yang menimbulkan efek, atau misalnya sebagai pembimbing pramuka atau apa, itu kan ada kegiatan-kegiatan yang juga arahnya adalah mengenal sumber hajat atau tempat kerja yang basisnya adalah profesional kesehatan. Nah, Ibu bisa lampirkan. Namun apabila Ibu tidak punya ini, maka Ibu cukup klik kompetennya saja. Nanti setelah Ibu klik kompetennya, kita akan uji ketika Ibu tatap muka nanti. Jadi, apa yang harus saya pelajari Ibu sebelum kami melakukan tatap muka adalah elemen yang ada di KUK-nya. Silahkan dipelajari. Kalau Ibu merasa elemen yang ada di situ Ibu mampu, ya Ibu pede saja, Ibu pasti lulus, begitu. Begitu Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, mohon untuk diperbaiki kembali datanya. Pastikan semua tercentang kompeten, sehingga kita bisa lakukan ujinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk masuk ke sini tadi, klik apa ya, Bunda? Di profilnya tadi, Ibu. Oh, Jadwalnya Ibu. Ibu sudah terjadwal, ketika sudah lihat jadwal, Ibu lihat di APL 02. Kemudian, maaf, untuk yang APL 01, Maaf Ibu, putus-putus. Bagaimana? untuk instrumen APL 01, apakah juga harus diperbaiki? APL 01 untuk dokumen-dokumen. Iya, dokumen APL 01 itu data pribadi Ibu. Jadi kalau Ibu data pribadinya sudah oke, tidak perlu perbaikan, maka APL 01 yang keluar akan sesuai dengan apa yang Ibu ketik di sana. Contohnya saya Ibu, untuk KTP sudah, kemudian tadi selain KTP yang saya upload itu adalah sertifikat dari diklat-diklat saya. Ya. Pada di jenis pendaftarannya itu saya pilihnya yang kedua setelah KTP yang apa, transkrip nilai atau apa tadi.
Apa kita harus diperbaiki atau tidak, Ibu? Baik, Ibu bisa selesaikan ini dulu, klik kompetensinya dulu semua sampai bawah. Bagaimana Pak Dika? Ya, jadi kayak sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, sertifikat seminar, sertifikat diklat dan sebagainya itu dimasukkan di sini di ABL 02. Yang paling itu elemen kompetensi mana untuk mendukung kompetensi itu gitu. Kalau di persyaratan kan hanya cukup transkrip sama ini transkrip MKTP sama sertifikat SK mengajar misalnya ya, atau bukti magang, itu saja. Tapi kalau untuk bukti-bukti lain itu dimasukkan di bagian yang ini kriteria unjuk kerja atau elemen kompetensinya. Misalnya menyusun kurikulum pelatihan misalnya ya, itu buktinya apa? Buktinya bisa ini dokumen kurikulum yang pernah disusun. Misalkan di TK diminta untuk membuat kurikulum, yaitu dokumen itu diupload. Nanti kalau misalkan ada menyusun silabus, berarti yang diupload apa? Ya silabus. Bukti di sekolah itu pernah bikin silabus gitu ya. Uploadkan di situ. Jadi konsepnya seperti itu. Misalkan merancang sesi pembelajaran, berarti apa? Kalau di di sekolah itu bikin rencana pembelajaran RPP atau mungkin RPA ya, rencana pembelajaran anak ya, atau apa namanya di itu masukkan itu buktinya itu. Nah itu yang dimaksud dengan unggah bukti. Jadi jangan sampai uploadnya jangan semuanya di persyaratan dasar. Beda ya persyaratan dasar dengan persyaratan kompetensi. Maaf, persyaratan dasar dengan bukti kompetensi. Nah kalau bukti kayak sertifikat, RPS, RPP, atau mungkin SK mengajar, atau mungkin ini memonitor proses pembelajaran, itu bisa foto, bisa. Jadi ketika kita ngajar terus difoto gitu ya, itu boleh jadi bukti. Buktinya berupa apa? Foto bahwa kita sedang mengajar. Atau lagi mendampingi anak outbound atau pembelajaran di luar kelas. Ada fotonya. Itu kapan diambil ini? Itu di-upload, fotonya yang di-upload gitu ya. Jadi itu menjadi bukti asesor bahwa oh jenengan memang sudah melakukan itu gitu. Kemudian melaporkan pengorganisasian SDM pelatihan misalnya ya. Jadi itu misalnya bukti laporan pembelajaran atau laporan-laporan yang relevan dengan itu gitu ya. Jadi bukti-bukti itu bisa berupa dokumen laporan, bisa foto, bisa sertifikat, bisa berupa RPP tadi ya, RPP atau mungkin kalau di TK apa namanya itu rencana pembelajaran itu ya. Itu bukti kompetensi. Ya di sini. Kayak gitu ya. Oke. Monggo Mbak. Izin bertanya lagi, Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau untuk transkrip nilai yang diunggah di APL 01 itu kan kalau kami kan belum lulus nih, jadi masih ijazah yang terakhir kan SMA. Jadi nilai yang diunggah transkrip nilai yang di SMA itu, ijazah SMA. Transkripnya transkrip nilai dari universitas Ibu. Oh, semester terakhir nih. Ya, semester akhir itu kan sudah ada recordnya semua, itu bisa dilampirkan. Atau misalkan Ibu belum punya record secara keseluruhan, Ibu punya lampiran tiap semester itu, jadikan satu, Ibu upload, itu juga bisa. Ya, KHS atau KHS sementara, transkrip sementara. Di Motivate itu kan ada transkrip sementara. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, ayo Bu Dwi. Scroll dulu ke bawah, nanti bisa editing lagi ya. Ya, baik. Banyak sekali ya Ibu. Iya betul, maka kalau Ibu sudah punya dokumen pendukung, Ibu akan lebih ringan ketika diuji.
Tapi kalau Oke. misalnya Ibu tidak punya dokumen pendukung, nanti kami akan menanyakan satu persatu itu. Ini batas uploadnya kapan ini, Ibu? Baik, Ibu. Sudah selesai? Jadi ini nanti Ibu, kita buat kesepakatan. Ibu mau selesaikan ini berapa jam? Nanti ini ada rekamannya, nanti rekamannya akan kami share juga supaya teman-teman Ibu juga bisa melihat, Ibu bisa melihat ulang. Kita sepakati kita mau pra-assessment yang sebenarnya kapan, setelah perbaikan data ini kapan. Baru nanti kita jadwalkan atau Ibu bisa rembukan dulu dengan teman-temannya, saya mau tatap muka ke kampus itu tanggal sekian begitu. Tapi diusahakan kalau PPKM-nya selesai di awal Agustus, segera Ibu untuk uji tatap muka. Baik, Ibu. Ya. Bisa kita sepakati, kita akan ketemu untuk pra-assessment seperti ini, tapi hanya one by one, sesuai urutan yang sudah ada di surat tugas saya, itu hari apa? Saya Saya berikan pilihan Ibu hanya di hari Senin dan Selasa. Nanti kita apa itu tadi, maaf? Senin dan Selasa minggu Senin dan Selasa. depan. Iya, Senin dan Selasa. Silakan Ibu jadwalkan lagi kira-kira Ibu bisa di hari apa, dan pastinya ini akan berlangsung cukup karena melihat elemen kompetensinya, Ibu nanti juga akan bisa perkirakan kira-kira kalau saya untuk verifikasi data ini saya akan butuh waktu berapa menit. Begitu. Baik, mungkin Sendiri begitu, Bunda? Bu Dwi Afrianti bisa stop share dulu. Nggih, pertanyaannya apa tadi? Oke. Nanti pra-assessment-nya sendiri-sendiri melalui Zoom seperti ini? Iya, karena harusnya kan pra-assessment-nya hari ini, namun begitu kami cek, banyak data yang belum sinkron, apalagi Ibu semua tadi belum mengklik kompetennya, jadi saya tidak bisa mengunduh hasil yang Ibu refleksikan untuk diri Ibu. Seperti tadi arahan Pak. Paham, Bunda, mohon maaf. Nanti saya harapkan begini Ibu, ketika Ibu nanti menyatakan diri Ibu kompeten, usahakan lampirkan file sebisa mungkin. Supaya itu mendukung Ibu bahwa, oh iya Ibu kompeten, jadi Ibu bisa lulus. Begitu. Harapan kami tidak ada yang tidak lulus, karena kalau tidak lulus kan kami harus menguji lagi. Jadi usahakan yang terbaik. Begitu. Ya. Nanti kalau misalnya kesulitan, silahkan minta tolong temannya yang bisa, begitu. Mungkin ada tambahan Pak Dega? Jadi gini, bahkan begini ya, sangat mungkin asesi itu tidak harus datang ke kampus ketika dengan verifikasi portofolio sudah bisa dinyatakan kompeten. Betul sekali. Ketika dokumen lampirannya itu sudah cukup bagi kami, oh iya ini sudah sangat kompeten, ya sudah nggak usah datang ke kampus. Bisa langsung dinyatakan kompeten hanya dengan kita melihat dokumen-dokumen portofolio ketika Bapak Ibu pra-assessment. Kemudian nanti pasti akan mungkin hanya cukup dilihat keasliannya. Jadi hanya menyerahkan dokumen aslinya, Memperlihatkan Pak. Memperlihatkan ini asli, bukan tipu-tipu ya. Memang ada
dokumen-dokumen yang mendukung juga lengkap dengan foto-foto, ya itu cukup. Kami verifikasi portofolio sudah yakin bahwa asesi itu kompeten, jadi tidak perlu lagi datang ke kampus. Bisa jadi seperti itu. Jadi gitu ya, Betul. mohon bisa dipahami. Kalau Ya. Ibu memang sudah punya bukti-bukti yang mendukung keputusan asesor untuk menyatakan kompeten, ya sudah, dengan verifikasi portofolio saja sudah cukup, tidak perlu datang untuk observasi lagi. Gitu. Jadi itu ya, bisa dipahami ya. Begitu Ibu. Dika izin bertanya. Ya, silakan. Maaf, ini titipan dari teman Bunda. Kemarin itu ada salah satu teman yang waktu penguploadan dokumen itu hasilnya di LSP dicek kok dokumen ditolak nih. Itu kenapa ya Bunda ya? Iya, betul. Seperti yang saya katakan tadi Ibu, dokumen kami tolak karena dokumen itu harusnya lampirannya KTM atau KTP, tapi beliau menguploadnya sertifikat workshop. Jadi dokumen pasti kami tolak. Jadi diperhatikan betul ya Ibu, kalimat atasnya judulnya itu dokumennya apa, yang diupload apa. Itu bisa Kan tidak mau kembali misalnya ya, begini, Bu Dwi aplikasi. Ya, tolong diperbaiki ulang. Kalau misal namanya Bu Eni, ya harus isinya Bu Eni. Masa iya Bu Eni isinya Bu Dwi? Kan tidak mau seperti itu. Lah, itulah verifikasi itu fungsinya seperti itu, Ibu. Jadi Ibu harus mulai betul-betul teliti ya ketika menguploadkan, dan sama seperti yang tadi saya katakan, kalau memang dokumennya berdiri potret, ya tolong diusahakan melampirkannya potret. Kalau Bu tidak muat waktu difoto, ya kan bisa di-rotate atau diputar baru di-upload, begitu. Baik, jadi ada beberapa dokumen yang memang kami tidak bisa toleransi. Ketika kami tidak bisa toleransi, maka akan kami kembalikan. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, oke, kita lanjutkan. Sama seperti ketika Ibu menguji ke anak-anak, ketika Ibu merasa ragu-ragu, Ibu lakukan uji ulang, tapi ketika Ibu yakin anak ini sudah mampu, Ibu bisa berikan penilaian yang memuaskan. Begitu? Ada pertanyaan lagi, apa cukupkah? Bunda, terima kasih. Baik, jika cukup, himbauan saya itu tadi, tolong diperbaiki mulai dari awal kembali. Apabila mengalami kendala, nanti kalau memang mengalami kendala, saya usahakan, saya pastikan kalau memang Ibu memperhatikan arahan tadi tidak akan mengalami kendala, Ibu bisa mempertanyakan di grup. Supaya ketika ada, misal Bu Eni bertanya ini, ada kesulitan A, ternyata Bu Dwi juga punya kesulitan A, kita bisa langsung dapat satu jawaban. Jadi tidak perlu menjabri saya, begitu? Baik. Tadi bisa Ya, di-share kembali itunya Bunda, tadi jadwal urutannya tadi, urutan nama-nama kita. Oh, nanti saya sharekan di grup supaya Ibu bisa kira-kira kalau jadwalnya hari Senin, semua milih hari Senin, saya itu urutan keberapa, mulai jam berapa, begitu. Oh, ya, siap Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin yang lain cukupkah atau ada pertanyaan lagi? Tambahan sedikit Bu. Oh iya, Bu Dian, silahkan Ibu. Halo Ibu Dian. Bu Dian, untuk hari Senin atau Selasa itu masih Zoom ya Bu? Atau sudah datang ke kampus? Bu Dian, bisa dimatikan kameranya supaya lebih stabil. Oke, Bu Dian, untuk hari Senin Selasa itu kita masih tetap pakai virtual atau pakai Zoom karena kita belum verifikasi berkas sama sekali, nggih. Karena nanti saya akan verifikasinya mulai dari nama Ibu, apakah yang Ibu lampirkan betul, seperti itu.
Berarti yang hari Senin itu virtual tapi nanti per jamnya beda-beda gitu ya, nggak langsung bareng-bareng seperti ini ya? Iya, tidak boleh. Nanti tetap harus sendiri-sendiri karena kan Oke. asesmennya itu sendiri-sendiri. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami Ibu. Baik, cukupkah Ibu? Baik, mungkin kami cukupkan untuk pagi ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kita. Kalau ada tambahan juga bisa ditanyakan. Ibu, tolong himbauan kami tadi untuk memperbaiki profil Ibu yang ada di skema yang Ibu pilih, kemudian melampirkan dokumen yang mendukung. Silakan dilakukan. Dan mungkin untuk teman-teman Ibu bisa memberikan informasi tadi apa yang harus dilakukan. Nah, apakah nanti jadwalnya nanti untuk jadwal yang belum memperoleh jadwal nanti akan diinfokan sendiri melalui email atau melalui grup seperti yang saya lakukan tadi pagi. Jadi asesor akan menghubungi Anda apabila nanti Anda belum terkonfirmasi melalui email begitu. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sudah berdiskusi. Semoga Anda bisa dinyatakan kompeten dan lulusan Universitas IFEK juga kompeten. Amin ya Allah. Baik Ibu, terima Amin kasih ya Rabbal Alamin. kerjasamanya. Saya akhiri pagi hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, dan jaga imun Ibu. Karena kesehatan itu nomor 1 untuk kali ini ya. Baik Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Ibu untuk meetingnya. Terima kasih sudah bergabung.